ini kalau ngomong sembarangan aja. Pak Jokowi dibilang monyet, jangan sembarangan Bu kalau bicara. Nanti Ibu kalau udah ditangkap nangis-nangis, minta maaf. Kesian Bu sama keluarga Ibu di rumah. Ibu kalau bicara nggak pakai akhlak, percuma pakai jilbab Ibu. Kalau ngomongnya seperti itu bicaranya nggak bagus Bu. Taruh aja kerudungnya tuh, jilbabnya di jempol. Taruh aja kerudung Ibu tuh di kafe, ketahuan. Bagusan orang-orang kafe Bu daripada Ibu yang berjilbab. Kurang bagus, kurang etika. Sembarangan Pak Jokowi. Itu presiden kita loh Bu. Kalau ngomong Ibu. Sekian. Jokowi tangkap, adili, penjarakan. Rijal Padilla, tua Bangka, harus dipenjarakan karena saya pikir dia itu tidak berguna. Dia selalu menebar kebencian. Makanya Rijal Padilla dan kawan-kawannya harusnya ditangkap, diadili. Dia sudah berbuat apa untuk Indonesia? Oh iya, dia berbuat kebencian. Di dalam hatinya penuh kedengkian. Terus menyerang Bapak Jokowi. Karena apa? Karena jagoannya Anies kalah. Titik. Kaget diriku, kaget ya, setengah mati ya. Kalian kaget nggak? Melihat pohon beringin yang ditebang oleh tukang kayu ya, dijadiin kursi, mau dijadiin kursi untuk dudukannya sama keluarganya. Jangan dilihat loh kurus-kurusnya si tukang kayu ya, tapi lihat daya hancurnya yang dahsyat ya. Lihat daya hancurnya yang dibuat oleh si kurus krempeng ya. Baru tahu kalian ya, baru tahu kalian mantanku itu si Paijo bin Mukidi. Iblis ya, iblis yang berwajah Pinocchio ya. Jangankan Herlangga, Ibu Megawati saja ya, yang mengangkatnya dari tukang kayu aja dihianati, apalagi kalian-kalian, apalagi yang lainnya. Aduh, semua ya, semua oknum yang terjerat kasus korupsi itu semua di tangannya. Tinggal nunggu satu persatu, setelah keinginannya tercapai maka ditendanglah kaliannya, dipotong semua kalian. Wes sudah dulu tak nyocote ya. Joko Widodo, orang kalau ikhlas berbuat baik nggak perlu diceritakan ke publik, cukup dirinya dan Tuhan yang tahu, kan begitu. Tapi satu-satu akan terbongkar kebaikan ini, terbukti sudah. Sri Mulyani menceritakan itu di depan seluruh jutaan rakyat Indonesia bahwa selama ini Joko Widodo dari tahun ke tahun memotong dana operasionalnya untuk rakyat Indonesia. Tuh, segitunya ya Joko Widodo mementingkan rakyat Indonesia. Kena ulti semua itu para pembenci-pembencinya. Yang kemarin menghina, mencaci, memaki, merendahkan seorang presiden yang masih menjabat, kena ulti itu. Kalau mereka punya otak, ya kan? Kalau otaknya masih di sini. Nah, kalau otaknya udah didengkul, susah menerima itu semua. Karena kalau otak udah didengkul nih ya, kaki juga jadi transportasi. Mereka nggak akan bisa menerima. Tetap aja yang di hati itu iri dengki itu. Oke guys ya, banyak sekali video-video yang saya perhatikan di media sosial, terutama di TikTok guys ya. Itu bertebaran video-video di mana orang-orang dengan sebebas-bebasnya, dengan sesuka hati ngata-ngatain Presiden Jokowi ya. Ya seperti yang teman-teman dengarkan tadi ya, Pak Jokowi mirip atau kayak disamakan dengan hewan.
lalu kemudian mohon maaf ya, dianjing-anjingkan oleh Rika Ciptaning, dan juga dibilang Pinocchio ya. Dia dibully fisiknya, kurus kerempeng, dan banyak sekali ya. Menurut saya ini jatuhnya udah penghinaan ya kepada Presiden Jokowi. Nah guys, saya pribadi ya, sewaktu suasana pemilu kemarin, saya lebih tertarik atau mendukung Pak Ganjar Pranowo ya. Namun seiring dengan perjalanan waktu sampai dengan saat ini ya, ketika saya melihat banyak sekali hujatan-hujatan dan caci maki yang sudah terlalu overdosis kepada Pak Jokowi ya, saya jadinya kurang bersimpati nih ya kepada orang-orang yang membenci Pak Jokowi atau orang-orang yang mengkritik Pak Jokowi tetapi menggunakan kata-kata yang terlalu bebas. Jadi kalau jatuhnya udah ngata-ngatain seperti mirip hewan lah ya, fisiknya dibully, direndahkan, dihina, nah itu saya jadi gimana ya, jadi kasihan ya sama Pak Jokowi ya. Terlepas dari baik buruknya beliau, itu adalah presiden kita dan sudah banyak hal yang dia perbuat atau dilakukan untuk kebaikan bangsa dan negara ini ya. Tergantung nih, Anda mau lihat dari mana. Apakah Anda hanya melihat keburukannya saja? Kalau kita hanya mau melihat keburukannya saja, yang kita temukan, kita dapatkan itu adalah kesalahan-kesalahan ya. Tapi kalau kita mau secara objektif melihat ada yang baik, ada juga yang buruk, dan mau menerima kedua sisi itu ya, maka statement ataupun kata-kata yang keluar dari mulut kita atau penilaian kita terhadap Pak Jokowi itu jatuhnya bukan menghina atau membuli ya. Dan perlu diingat, Pak Jokowi ini sebentar lagi akan selesai dengan jabatannya ya, dan akan digantikan dengan presiden berikut yang menjadi pilihan dari mayoritas masyarakat Indonesia ya. Nah, di akhir masa jabatan ini, meskipun kemarin saya mendukung Pak Ganjar Pranowo, tetapi saya juga berkomitmen bahwa saya tetap menghargai dan menghormati Pak Jokowi hingga akhir masa jabatannya. Bagaimanapun juga menurut saya Pak Jokowi ini termasuk salah satu presiden yang sudah banyak membangun bagi negeri kita guys. Oke, kita reaksi lagi video yang lain berikut ini. Saya himbau kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama para netizen, hentikanlah menghujat Bapak Presiden Jokowi. Ingatlah segala kebaikan-kebaikannya, dan beliau berusaha untuk mensejahterakan rakyatnya, terutama keluarganya, kerabatnya, familinya, dan kolega-koleganya. Ingat, Bapak Presiden Jokowi berusaha menjadikan negara Indonesia negara yang besar hutangnya. Untuk itu, bersikap baiklah kepada Bapak Jokowi dan dukunglah Bapak Jokowi untuk segera lengser. Ya. Mudah-mudahan sampai akhir masa jabatan Bapak Jokowi tetap amanah, dan mudah-mudahan pengganti Bapak Jokowi menjadikan Indonesia lebih hebat dalam pembangunan negara Indonesia, memanfaatkan modal asing. Oke. Ada kejadian menarik pada pembukaan The 10 World Water Forum di Bali Nusa Dua Convention Center kemarin, yaitu ketika Presiden Jokowi menyampaikan pidato pembukaannya. Nah, di tengah pidatonya tiba-tiba dia berhenti untuk memperkenalkan atau mengumumkan penggantinya, Presiden Republik Indonesia terpilih yang akan menggantikannya pada tanggal 20 Oktober nanti. Dia kemudian menyebut Jenderal Prabowo Subianto yang sekarang ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan sebagai Presiden Indonesia berikut. Prabowo pun berdiri, seluruh yang hadir yang terdiri dari kepala negara, kepala pemerintahan, menteri, pejabat setinggi menteri dari negara-negara peserta memberikan tepuk tangan yang panjang.
Ini saya sebut istimewa, tidak biasa karena belum pernah terjadi sebelumnya seorang kepala negara atau presiden yang masih berkuasa memberikan kesempatan untuk memperkenalkan presiden yang akan menggantikannya. Ini adalah suasana yang sangat diapresiasi oleh masyarakat karena dunia yang diwakili oleh para kepala negara, para pemerintahan dan menteri dapat mengetahui bahwa transisi pemerintahan dari pemerintahan sekarang ke pemerintahan berikut di bawah Prabowo Subianto akan berjalan dengan baik dan mulus. Nah, ini juga memberikan pembelajaran kepada semuanya tentang kematangan demokrasi Indonesia. Mudah-mudahan tradisi baik yang sudah dimulai oleh Presiden Jokowi ini dapat menjadi budaya kita, akan tetap kita teruskan di periode-periode berikutnya. Terakhir, kepada Presiden terpilih Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Tahun depan, insya Allah Bapak yang akan menyampaikan pidato kenegaraan. Nanti pada tanggal 20 Oktober 2024, izinkan saya menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan ini kepada Bapak Prabowo Subianto. Izinkan saya juga menyerahkan semua harapan dan cita-cita masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pelorote, dari pinggiran, dari daerah terluar, dari desa dan dari pusat-pusat kota kepada Bapak. Semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan petunjuk dan kemudahan bagi bangsa Indonesia dalam kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto pada pemerintahan periode mendatang. Guys, ya, terlepas dari suka tidak suka, benci atau mencintai, apapun itu, kita perlu berterima kasih ya. Setidaknya ada sedikit rasa terima kasih kita ya kepada Pak Jokowi yang sudah memimpin bangsa kita ini kurang lebih 10 tahun guys ya. Dan mudah-mudahan nanti di masa pemerintahan Pak Prabowo dia ya terus membuat bangsa dan negara kita ini menjadi lebih hebat lagi guys ya. Kenapa pohon beringin harus ditebang oleh tukang kayu? Jelas karena tukang kayu ingin anaknya maju presiden di tahun 2029. Untuk itu dia harus punya kendaraan besar. Dan masalahnya dia nggak punya itu. Alhasil tukang kayu berpikir kalau nggak punya ya ambil punya orang. Awalnya sih dia mau milih PDIP tapi terlalu solid untuk dibajak. Terus dia mau milih Demokrat tapi gagal mulu. Terus mau milih P3 tapi terlalu kecil. Dan yang paling mudah dibajak adalah pohon beringin, sebuah partai besar yang nggak punya sosok dominan dan punya banyak faksi. Tapi kenapa Airlangga yang harus mundur sekarang juga? Tentu saja karena waktunya sudah mepet. Jokowi bentar lagi mau lengser. Dan di sisi lain, meskipun Airlangga loyal terhadap Pak Jokowi, dia pernah punya ambisi menjadi presiden. Alhasil, tukang kayu berpikir, sebelum potensi berubah menjadi ancaman, haruslah ditebang sekarang juga. Dengan begitu, mimpi tukang kayu untuk membangun dinasti menjadi kenyataan. Tukang kayu tidak perlu lagi khawatir terhadap karir politik Gibran dan Jan Etes ke depannya. Karena dia sudah merubah partai pohon beringin menjadi partai dinasti. Sebuah percaturan yang amat lihai namun amoral dan sebuah praktik yang paling jelas dari buku Il Principe Niccolo Machiavelli. Sebuah buku yang menjadi panduan para diktator. Sekian analisa saya. Kalau kalian suka konten ini, repost konten ini sekarang juga. Jokowi itu literally presiden terburuk yang pernah kita punya, tapi politisi tergokil yang juga pernah kita punya. Kita bahas top 5 gerakan politik Jokowi yang gak kita sangka-sangka. Nomor 5, tukang kayu motong pohon beringin. Ini Golkar loh, partai yang lapangannya terbuka, ownershipnya banyak, dan ini bukan partai tunggal. Tapi Jokowi bisa ngacak-ngacak lewat turunnya Erlangga Hartarto dan katanya menjadikan Bahlil sebagai penggantinya supaya Jokowi masih bisa cawe-cawe di kekuasaan berikutnya. Siapa yang nyangka? Nomor 4, mengalahkan sang banteng di Jawa Tengah. PDI Perjuangan yang sudah berdiri kokoh di Jawa Tengah juga belasan tahun lamanya, puluhan tahun lamanya, juga akhirnya tumbang di tangan Jokowi di Pilpres kemarin
Ganjar Mahfud yang diusung oleh PDIP kalah di Jawa Tengah oleh Joko Widodo. Yang kita tahu Jokowi selalu kesannya merasa diinjak-injak oleh PDIP harga dirinya. Dan dia seakan-akan membuktikan dia berhasil balas dendam PDIP dengan mengalahkan dia di Jawa Tengah. Siapa sangka? Nomor 3, membuat partai manut di belakang. Jokowi yang dulu 2014 dikenal sebagai presiden yang terlemah setelah Gus Dur. Dianggap nggak punya partai, bukan pimpinan partai, nggak bisa mendapatkan belas kasih ketua-ketua partai. Tapi sekarang 2024, Jokowi seakan bisa menguasai seluruh partai. Kalau Jokowi minta dukung A, semua partai ngikut A. Kalau Jokowi minta semua partai dukung kebijakan B, semua dukung kebijakan B. Ya, Jokowi menggunakan taktik intimidasi tentunya. Tapi ini gila, Jokowi berhasil menguasai partai-partai. Siapa sangka? Nomor 2, menarik Prabowo Subianto, rival abadinya, ke dalam kabinet. Pertarungan Jokowi dan Prabowo itu ibarat Naruto Sasuke ya, berlangsung panjang. Dan kita sama-sama tahu Prabowo itu keras ke Jokowi. Prabowo itu lebih kaya, punya parpol, punya jabatan militer dan lain sebagainya. Tapi Jokowi selalu menang. Dan bukan hanya menang, Jokowi berhasil menjadikan Prabowo sebagai pembantunya di kabinet, bisa menjadikan Prabowo sebagai menteri, bahkan memenangkan Prabowo sebagai presiden terpilih di tahun ini. Ini kan siapa yang nyangka kalau Jokowi seorang kurus krempeng itu bisa narik Prabowo yang katanya sangat-sangat berwibawa itu. Gila, siapa yang nyangka? Nomor 1, Jokowi akhirnya 3 periode. Barangkali bukan Jokowinya yang 3 periode, tapi dia berhasil membuat sejarah di Indonesia sebagai satu-satunya presiden dikala dia menjabat bisa menjadikan anaknya sebagai wapres berikutnya. Bisa menjadikan anaknya di tengah dia menjabat sebagai ketua umum partai politik. Menjadikan mantunya, menjadikan ajudan-ajudannya sebagai kepala daerah dikala dia masih menjabat. Jokowi yang dulu kita kenal lugu, polos, wong deso, berubah menjadi monster otoriter yang sekarang lagi membangun kerajaan dan dinasti. Siapa sangka? Ada yang protes kepada saya karena saya mengatakan dari sekian banyak pemimpin negeri ini, Pak Jokowi lah yang terbaik. Dia protes. Katanya pemimpin negeri ini yang terbaik adalah Pak Soekarno. Kalau yang protes ini umurnya saat ini udah 75 atau 80, saya boleh percaya. Iya kan? Boleh percaya saya sama dia dia mengatakan Pak Soekarno terbaik. Ini saya lebih tua dari dia. Bagaimana bisa dia mengatakan kalau Pak Soekarno itu lebih baik daripada Bapak Joko Widodo? Iya kan? Kenapa saya berani bilang Bapak Joko Widodo yang terbaik? Karena Soekarno menjadi presiden, saya belum lahir. Ya. Dan saya tidak merasakan kepemimpinan beliau. Ya. Saya katakan Pak Jokowi yang terbaik, bukan berarti saya tidak mengakui Pak Soekarno. Saya akui dia sebagai proklamator Republik ini. Tapi kalau perkara terbaiknya, saya mengatakan Pak Jokowi yang terbaik. Karena saya mengalami kepemimpinan beliau. Kan begitu. Beda dengan yang protes tadi. Umur masih 40-an. Bisa dia mengatakan Pak Soekarno yang terbaik. Ya, tapi itu terserah dia kan begitu. Jadi kenapa saya katakan Pak Jokowi yang terbaik teman-teman? Karena saya mengalami kepemimpinan beliau 10 tahun terakhir ini. Tidakkah Pak SBY baik dalam memimpin? Baik. Tidakkah bagus Gus Dur memimpin? Baik. Tidakkah baik Pak Habibie memimpin? Baik. Tidakkah baik Pak Soeharto? Baik. Cuman bagi saya Pak Jokowi lah yang terbaik.
Tidakkah baik perempuan pertama yang menjadi presiden negeri ini memimpin? Ya, Republik ini tetap berdiri sih. Indonesia ini tetap berjalan. Tapi kalau Anda tanya, baik apa tidaknya dia memimpin? Apa prestasinya? Jangan Anda tanya saya, ya. Tanya semua kader-kadernya, ya. Tanya yang selalu membangga-banggakan diri, dialah perempuan pertama menjadi presiden Republik ini. Tapi kalau menurut saya, prestasi terbaik perempuan pertama menjadi presiden Republik ini adalah menjual saham PT Indosat. Itulah prestasi terbaiknya. Jadi kalau saya katakan Pak Jokowi yang terbaik, itu penilaian saya. Saya punya hak menilai, ya. Itu penilaian pribadi saya. Kalau teman-teman pun merasa ada yang lebih baik daripada Pak Jokowi, itu terserah teman-teman, kan begitu. Jadi bagi saya, Pak Jokowi yang terbaik. Bagi yang protes, itu hak dia. Kan begitu. Tapi proteslah di saat Anda mengalami kepemimpinan yang Anda banggakan. Oke guys ya. Menurut saya semua presiden itu ya punya plus minusnya, punya kelebihan dan kekurangannya. Dan kalau kita melihat atau menilai siapa yang paling terbaik dari presiden-presiden yang pernah memimpin Indonesia, itu sangat subjektif sekali dan setiap orang pasti punya penilaiannya, punya pemikirannya, punya sudut pandangnya masing-masing. Ya, jangan kita mencari pembanding, misalnya contoh Pak Jokowi dengan Bung Karno, lalu kita mengukur bahwa oh lebih baik Pak Jokowi atau sebaliknya lebih baik Bung Karno ya. Jelas dua-duanya ini terbaik dan punya kelebihan kekurangan masing-masing. Dan perlu teman-teman harus sadari juga bahwa setiap pemimpin itu ya yang pernah memimpin negeri kita ini, nah dalam masa pemerintahan pasti punya tantangannya tersendiri ya, pasti punya permasalahan atau persoalan sendiri yang dihadapi oleh bangsa dan negara kita. Bung Karno ya itu beliau mempunyai tantangan bagaimana bisa memerdekakan Indonesia, bagaimana bisa membuat naskah proklamasi, membacakannya itu, lalu mengambil keputusan-keputusan yang harus tepat, bagaimana beliau bisa membuat negara-negara Uni Soviet dan negara-negara Eropa menjadi kagum terhadap dirinya, bagaimana upaya dari Bung Karno ini untuk melepaskan negara boneka buatan Belanda, yakni Irian Barat, yang akhirnya berhasil menjadi bagian dari Indonesia ya. Itu hal-hal yang sangat besar pencapaian Bung Karno. Saya itu pencapaian-pencapaian yang sangat besar dan sangat bernilai serta berarti sekali bagi bangsa dan negara kita. Bagaimana upayanya untuk mempersatukan kita semua, bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dan sekaligus juga bisa mengusir penjajah untuk angkat kaki dari bumi pertiwi. Jadi kita perlu berterima kasih kepada Bung Karno dan presiden-presiden setelahnya, termasuk Presiden Jokowi. Dan menurut saya kurang begitu bagus kalau kita sampai mengatakan bahwa Pak Jokowi lebih baik dari Bung Karno ya, karena menurut saya setiap pemimpin itu ada tantangan tersendiri ya, setiap masa itu ada persoalannya tersendiri. Bagaimana mereka bisa menyelesaikan dan mempertahankan NKRI sampai saat ini, itu merupakan suatu hal yang harus kita apresiasi, kita syukuri, kita terima kasih. Nah guys, ini hari ini saya buatkan video tepat di tanggal 17 Agustus 1945, sekaligus saya ingin mengucapkan selamat ya pada bangsa dan negara kita yang hari ini merayakan hari ulang tahun kemerdekaan. Dan semoga guys ya, kedepannya ya kita bisa menjadi lebih baik, menjadi bangsa yang kuat, bisa lebih maju lagi ya. Dan perlu teman-teman ketahui juga, kita tadi saya sempat menyaksikan ya upacara pengibaran bendera merah putih dan juga upacara penurunan bendera merah putih yang dilakukan perdana ya oleh Pak Jokowi
di istana yang baru ya, yakni Istana Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur guys ya. Wow, luar biasa. Oke guys, itu saja yang bisa saya reaksi. Sampai jumpa lagi di konten-konten saya selanjutnya.